Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita memasuki seri yang terakhir dari doa menjelang Pentakosta, seri spiritualitas tidur malam. Mari kita siapkan hati kita dalam saat teduh. Malam menjadi pertanda hari telah usai. Segala rutinitas, tantangan, dan persoalan telah terlewati. Mampukah kita melewatinya sendiri? Hanya dengan kekuatan Sang Ilahi dan tuntunan tangan Sang Pengasih, kita berhasil melewati hari, meski kadang tertatih. Maka di heningnya malam ini, dengan penuh kerendahan hati, bertelutlah dan tundukkan diri pada Allah yang senantiasa menemani. Silakan Penatua Ido. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berharga ini Tuhan, di akhir pekan doa jelang Pentakosta yang penuh berkat, kami datang di hadapan-Mu dalam iman. Di malam yang sunyi saat alam beristirahat, kami berharap menemukan kedamaian dan ketenangan. Namun kami juga tahu Tuhan, bahwa dalam tidur ada pelajaran, ada sebuah spiritualitas yang terduga Engkau ajarkan. Bapa, di saat tidur malam mengambil alih tubuh dan pikiran, kami memohon kepadamu Tuhan, tetapkanlah hati kami untuk menyerahkan hidup kami dalam kepercayaan. Kami mohonkan berkat-Mu dan pimpinan-Mu atas Pendeta Rinto yang akan menyampaikan pesan-Mu, dan jemaat yang juga telah hadir, agar hidup kami semua semakin erat bersatu dalam iman yang tak tergoyahkan.
Semua doa ini kami sampaikan dalam tulus dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Rasa lelah, letih, dan lesu mungkin menyelimuti kita hari ini. Ada banyak tugas yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang terjadi. Ada banyak beban yang diberi. Dan ada kalanya kita ingin lari. Tapi malam menyadarkan bahwa semua telah terlewati. Malam hadir bagi setiap insan untuk melepaskan segala beban, merelakan yang telah terjadi, mengistirahatkan diri serta hati, memulihkan diri melalui tidur malam ini. Mungkin selama ini tidur malam hanya rutinitas semata. Tetapi tahukah kita bahwa dalam tidur malam Tuhan hadir merangkul kita dalam rasa lelah? Sudahkah kita merasakan rangkulan Tuhan itu? Atau semua hanya berlalu begitu saja? Kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu Saat dihampiri persoalan, rasanya sulit merasakan rangkulan Tuhan. Tidur pun hanya menjadi harapan. Pikiran kita dipenuhi permasalahan. Hati kita bergumul dengan perasaan. Malam semakin gelap, tapi diri tak kunjung terlelap. Di saat seperti ini, hanya sang terang yang dapat menerangi gelapnya malam dan remangnya hati, menunjukkan jalan yang semestinya kita tapaki, menjaga dan membimbing langkah ini. Hanya penyerahan diri pada Sang Ilahi yang memberi damai di hati dan melelapkan kita dalam tidur malam ini. Sudahkah kita menyerahkan segala persoalan hidup kepadanya? Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Berikan hidupmu pada Allah. Percayalah, sebab dijanjikannya hari esok, hari baru dengan harapan baru. Bersukacitalah, sebab setelah gelap bersinar surya terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, senang
Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 menyatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sungguh nyata penyertaan Allah Sang Sumber Rahmat dalam setiap detik kehidupan kita, dari hari ke hari, dari pagi hingga pagi lagi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Untuk itu, saya persilakan. Mari Bapak Ibu, Saudara kita berdoa. Kami ucap syukur untuk malam ini. Malam terakhir di mana kami bergumul di dalam doa-doa kami. Malam di mana kami terus ditambahkan Tuhan dengan hikmat yang dari firman-Mu, sehingga kami memahami setiap hal yang terjadi dalam keseharian kami. Malam ini kami akan kembali ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk beri hikmat kami. Bagaimana kami menutup hari dengan sebuah istirahat malam. Tapi kami tidak hanya mau beristirahat saja, tapi kami juga mau diperlengkapi, sehingga tidur malam pun menjadi sebuah anugerah yang memberi hikmat pada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus untuk perenungan kami malam ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk pertama membaca dari Mazmur pasal 4 dulu ya. Mazmur pasal 4 dulu. Terus, bisa kencengin enggak dikit. Mazmur pasal 4 ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama sampai 8. Nanti kita akan baca satu ayat
di Mazmur 3-nya satu ayat ya. Tapi Mazmur 4 dulu. Judulnya doa pada malam hari. Mazmur pasal 4 ya. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 8. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, kita baca satu ayat lagi ya, Mazmur 3 ayat 5. Mazmur 3 ayat 5, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya Bapak Ibu, ini malam terakhir ya, temanya tidur malam, seperti itu. Saya mau tanya, Bapak Ibu tidur jam berapa kalau malam? Jam berapa? 9 kalau ibu-ibu bapak-bapak jam 9 ya. 9.10 itu udah paling lama ya. Yang muda berapa sih? Jam 12. Jam berapa? Jam 1. Jam 1 ya. Iya. Si kalah sama saya loh berarti. Iya. Hari Kamis kemarin saya tidur jam 4. Salah itu. Iya. Lalu bangun jam 6. Seperti itu. Itu salah ya. Makanya saya bilang ini panitia nih sengaja nih kasihnya bagiannya ini sama saya nih biar saya bertobat ya. Kan begitu ya. Tapi Bapak Ibu begini, kita bicara tentang tidur ya, tidur malam. Hari ini saya mau membagikan sebuah tradisi spiritualitas klasik. Ya, jadi tradisi spiritualitas klasik tentang tidur malam ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau kita mau tidur, kita berdoa kan? Kita doa. Apa yang kita doakan kalau mau tidur malam? Wah, ketahuan nih Bu Lena itu MC hari pertama. Waktu Pak Kiki ya. Ya seperti itu ya, doa pagi ya waktu itu ya. Apalagi doanya waktu tidur. Bilangnya apa sama Tuhan? Apa? Terima kasih Pak gitu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Gitu ya, oke. Ada lagi? Supaya tidurnya nyenyak. Kenapa minta supaya tidurnya nyenyak? Oke. Kalau tidak nyenyak, bangunnya uring-uringan. Lalu pertanyaan kenapa uring-uringan kan?
berarti ada apa? Ada masalah, kan gitu. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk memahami bagaimana Alkitab itu sebetulnya bicara tentang keseharian. Kehidupan tradisi spiritualitas kita itu secara klasik ya dalam Alkitab itu dia ada di antara doa pagi dan doa malam. Jadi pertumbuhan spiritualitas harian kita itu ada di antara doa pagi dan doa malam. Makanya suatu waktu firman Tuhan bilang, Mas itu ajarlah aku menghitung apa? Hari-hariku sedemikian rupa. Dia diajak ngitung hari kan? Yom, hari. Dia tidak diajak hitung bulanan. Kalau hitung bulanan itu pasti gajian. Yang dihitungnya kan gitu kan. Tapi Tuhan tuh bilang ajarlah aku menghitung hari-hariku. Nah menghitung hari-hari menjadi bijaksana itu bagaimana caranya? Maka dalam spiritualitas kekristenan atau spiritualitas yang ada, maka dia ada di antara doa pagi dan doa malam. Jadi hidup kita itu sehari-hari bertumbuh di sini. Dan kita bersyukur bahwa 9 malam ya, 9 malam pas puisi pagi kita 9 ya, 8 ya, 8 ada 2 kurang minggu kan, 2 minggu. Kita mulai di antara pagi dan malam itu ada apa? Nah itu yang kita isi kan, sehingga setiap hari kita bisa memaknai apa yang kita lakukan dalam keseharian mulai dari bangun doa pagi sampai kemudian kita sampai di malam hari. Nah bagian saya akan jelaskan bagian penutup ini. Dan kalau misalnya kita bisa memahami, mungkin setelah ini, maka malam kita akan menjadi berubah. Kalau kita memahami spiritualitas tidur malam itu. Kenapa saya nggak bisa tidur? Ya, kenapa saya gelisah? Nah ini sebetulnya jalan keluarnya. Yang dari Alkitab tuh. Nah sekarang kita mau lihat. Apa artinya? Kalau Pak Kiki waktu hari pertama itu, dia menjelaskan tentang spiritualitas bangun pagi itu dengan doa pagi yang disebut dengan Modeh Ani. Modeh Ani itu yang tadi, ucapan syukur Tuhan yang mengembalikan kehidupanku. Dia bersyukur, itu Modeh Ani itu, doa pagi yang dinyanyikan itu. Nah, doa pagi ini ada kaitannya dengan doa malam. Apa artinya tidur malam itu, doa itu? Maka ketika kita bicara tentang doa malam itu, maka prinsip sederhananya begini. Doa malam itu atau tidur itu, spiritualitas tidur malam itu, dia punya makna itu melepaskan. Jadi sebuah peristirahatan, itu kita tahu. Jadi tidur malam itu adalah peristirahatan. Jadi kalau sederhananya, itu sahabat harian kita. Kalau kita kenal, 6 hari lamanya engkau bekerja. Maka Tuhan bilang hari ke-7 kau istirahat, sabat. Tapi di dalam harian kita, ya kita punya dari pagi sampai menjelang malam, dan kita diberikan sebuah keindahan oleh Tuhan. Kemampuan untuk menutup mata. Itu anugerah. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa tutup mata, jadi ikan lohan. Ya, saya belum pernah lihat ikan lohan tuh tutup mata. Kalau tidur gimana ikan lohan tuh? Bang pernah lihat ikan tidur nggak? Belum pernah ya? Kan lohan itu kan matanya besar ya, dia keluar kan? Benar gak ya? Itu kalau nggak salah. Atau ikan apa itu namanya? Jadi kalau kita bisa, pertama tidur malam itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu harus kita hayati itu. Kalau mata saya bisa tertutup, itu anugerah dari Tuhan. Suatu waktu, saya pernah nggak berani untuk nutup mata saya. Saya cerita sama istri saya, ya, saya pernah ngalamin, saya tidak berani untuk tutup mata saya. Kenapa? Karena ketika saya berpikir, kalau saya tutup mata saya nanti nggak buka lagi tuh mata. Pernah ngalamin itu? Enggak ya?
Jadi ada sebuah anugerah kalau kita bisa menutup mata kita dengan damai. Jadi tidur itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau udah diberi anugerah untuk tidur, maka digunakan dengan baik. Itu ngomong buat diri sendiri sebetulnya. Ya, kalau dibilang anugerah Tuhan buat tidur, gunakan dengan baik. Jadi ini saya khotbah diri saya, ya kan? Jadi itu anugerah. Nah sekarang kita akan masuk pada apa yang terjadi, apa yang dimaknai, spiritualitas apa yang ada di dalam Alkitab itu, yang dia berbicara tidur malam dan mengandung peristirahatan. Kalau dibilang peristirahatan apa? Kalau melepaskan, apa yang dilepaskan? Sebelum kita tidur, kita harus melepaskan sesuatu. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Nah, apa yang dilepaskan, apa yang diistirahatkan? Ada makna di dalam Alkitab. Itu dalam bahasa Ibraninya itu dia bilang begini. Basar, nefes, dan nesama. Itu dalam bahasa Ibrani itu, ya. Saya kasih itunya dulu. Basar, nefes, dan nesama. Itu yang diistirahatkan. Nah, apa itu artinya? Basar itu artinya apa? Basar itu artinya tubuh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan sark, daging, tubuh. Jadi tidur malam itu melepaskan atau mengistirahatkan tubuh. Dan ketika kita mengistirahatkan tubuh setelah bekerja dan beraktivitas, maka ada yang harus kita lepaskan. Spiritualitas tidur itu melepaskan sesuatu, bukan menambah sesuatu. Jadi orang itu kalau mau tidur dia harus belajar ngelepasin. Apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan itu ada tubuh itu. Tubuh yang seperti apa maksudnya peristirahatan tubuh? Setelah kita bekerja dan beraktivitas, kita tidak bisa tidur seringkali, kita tidak bisa melepaskan segala aktivitas yang telah kita lakukan. Jadi dibilangkan, kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas, lalu ketika kita mau tidur, kita itu masih memikirkan banyak hal tentang pekerjaan yang belum selesai. Ada banyak orang tidak bisa tidur karena dia tidak melepaskan sesuatu yang mengganggu tubuhnya, pikirannya. Yaitu apa? Segala aktivitas yang sudah kerjakan, lalu dia mau tidur, dia berpikir, aduh belum selesai itu. Atau kemudian dia tidak bisa melepaskan aktivitas yang dia baru mau mulai. Segala kerja yang dia lakukan, bahkan pencapaiannya pun, bahkan ada orang yang mungkin bisa pada hari itu dia dikasih tahu bahwa semua proyek yang dia sudah perjuangkan, lalu kemudian disetujui dan goal, itu bisa bikin tidur nggak? Kadang-kadang nggak bisa tidur. Kenapa boleh nak? Karena kepikiran. Jadi segala beban itu makanya kemudian kita mau tidur, lalu kita membawanya. Nah, di dalam spiritualitas tidur, ya, kita harus belajar untuk melepaskan apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita belum capai, apa yang kita sudah capai di hari itu, maka ketika kita sampai di pembaringan, maka kita berkata, saya mau melepaskan ini. Tapi Pak, bagaimana ngelepasinnya? Bahwa ada sebuah pekerjaan yang masih saya belum kerjakan, saya harus pikirkan itu buat besoknya bagaimana. Di situ kita bisa memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kesulitan hari ini apa? Cukuplah sehari, esok punya. Jadi sebelum orang tidur, orang harus belajar untuk melepaskan kesusahan hari esok. Jangan mengambil kesusahan hari esok, dibawa ke tempat tidurnya. Jadi basar itu, peristirahatan tubuh itu terkait dengan hal itu. Jadi ketika kita mau tidur, kita harus belajar di awal, saya melepaskan ini. Mengistirahatkan tubuh saya berarti saya mau melepaskan seluruh aktivitas-aktivitas yang saya sudah kerjakan. Nah lalu ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Peristirahatan nefes. Nefes itu apa? Jiwa.
Di dalam pemaknaan spiritualitas ini, sepanjang hari ketika kita bangun pagi, maka kita punya kemungkinan nggak untuk terluka? Bisa nggak? Bisa dong. Tersakiti? Bisa. Marah? Bisa. Benci? Bisa. Kesal? Bisa. Dan itu mengganggu apa? Jiwa kita. Nah karena itu dalam spiritualitas tidur itu kita harus belajar sebelum tidur melepaskan itu semua. Percuma kalau kita bilang tidur, Tuhan berikan aku kesegaran esok hari. Tidak bisa. Karena kita ketika mau tidur, kita tidak melepaskan apa yang tidak menyegarkan kita untuk esok hari. Makanya mimpinya buruk. Mimpi buruk itu karena yang tadi itu, sesuatu yang mengganggu nefesnya itu, jiwanya itu dia nggak lepas. Mimpinya apa? Ngerasa tiba-tiba jatuh gitu kan. Pernah ngimpi jatuh nggak? Mau jatuh, wow bangun. Kelihatannya jatuh gitu, tahu jatuh tempat tidur kan. Gebrak gitu. Atau misalnya dikejar-kejar tapi ngejar-ngejar sesuatu tetapi kemudian nggak dapat-dapat. Atau dikejar-kejar sesuatu dan kita berusaha lari tapi berat banget. Ada sesuatu. Maka karena itu, tidur, sebelum tidur, maka kita harus menolong nefes kita. Menolong jiwa kita. Jangan membawa dia ke dalam pembaringan. Jangan membawa dia ke dalam tidur. Kita harus istirahatkan jiwa kita. Makanya kemudian firman Tuhan bilang, kalau kau marah, apa? Jangan sampai matahari terbenam. Karena kau harus tidur. Itu firman Tuhan tuh. Kadang-kadang kan kita berkata, itu kan firman Tuhan. Enggak, ini semua ada kaitannya. Firman Tuhan tuh bicara keseharian. Yesus bilang kalau kau marah jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena ketika kau membawa itu ke dalam tidurmu, maka kau tidak beristirahat. Nefesmu itu terus bergelora. Makanya kalau misalnya kalau tadi pagi ada Dear, Pak Sutri tadi Bu Iren cerita, ya kalau Bu Iren tadi cerita menarik, melepaskan itu sebelum Bapak sedikit cerita boleh ya Bu Iren ya, sebelum Bapak berangkat kerja maka apapun yang terjadi harus dilepaskan supaya mengantar dalam damai. Nah kalau kita mau masuk dalam tidur yang tenang, tidur yang penuh damai, maka kita harus pikirkan nefes kita. Hari ini kesel banget di kantor, di kerjaan. Ya. Kalau di kantor tuh siapa sih yang dikeselin biasanya? Siapa? Bos. Kalau bos siapa yang dikeselin? Karyawan. Jadi di kantor semua orang penuh dengan kekesalan. Ya. Di kantor, di pekerjaan ada kesal. Kalau di rumah siapa yang ngeselin? Kesel kan? Ada banyak. Dan bahkan misalnya nih, saya ketemu Pastor Krisno nih. Misal nih, kadang-kadang mungkin ada sesuatu kata-kata yang ketika kami akhir ngobrol-ngobrol begitu, Pastor Krisno pulang. Saya pulang. Lalu kemudian ada sesuatu yang mengganggu jiwa saya. Dari perkataan, dari sikap Pastor Krisno. Maka saya mau istirahat. Terpikir enggak? Kepikir. Luka itu, amarah, kebencian, dan lain sebagainya. Walaupun itu pagi hari sudah terjadinya. Tapi kemudian dia bisa terbawa bukan hanya semalam. Tapi bisa berapa lama? Berapa lama? Sampai kematian. Wuih, belum pernah kan? Lihat orang sampai kematian masih nggak bisa istirahat dengan baik karena nefesnya itu
Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau tidur, maka kita harus pikirkan bukan hanya tubuh kita. Tapi apa yang kedua tadi? Nafas kita, jiwa kita. Sebelum tidur, tanya, apakah hatiku terluka hari ini? Apakah aku penuh kemarahan hari ini? Dan juga apakah aku melukai orang lain hari ini? Aku menjadi kemarahan buat orang lain hari ini. Sebelum menutup mata, maka lepaskan pengampunan. Lepaskan itu dan terima anugerah pengampunan Tuhan. Maka nafas itu dia akan beristirahat. Nah terakhir, yang ketiga apa tadi? Masih ingat? Yang pertama basar, nefes, ketiga apa? Nesama. Itu ada lagunya itu. Nesama itu, kata itu muncul dalam peristiwa penciptaan. Dalam peristiwa kejadian Allah menciptakan manusia. Jadi nesama, Allah memberikan nesama. Ini yang kaitan dengan yang Pak Kiki bilang. Waktu doa pagi. Nah apa artinya peristirahatan nesama itu, roh kita itu? Jadi di dalam Alkitab, tidur itu memiliki gambar kematian. Tidur itu memiliki gambaran kematian. Peristirahatan memiliki arti kematian. Karena itu tidur menjadi sebuah gambar bagaimana kita tidak memiliki lagi sebuah kesadaran, ya kesadaran seperti pada waktu kita bangun, ya kan? Makanya orang kalau udah tidur, apalagi kalau udah lelap banget tuh, udah nggak tahu lagi sekitarnya itu apa, kecuali ngigo. Kalau ngigo, ngigo tuh lain ya. Saya waktu pulang dari Yogyakarta, saya naik kereta, ya. Sebelah saya bapak-bapak. Saya biasa kalau itu pulangnya malam. Lagi tidur tengah malam nih, udah tidurnya susah kan, malam tidur. Tiba-tiba bapak sebelah saya tidur teriak, "Woi, mau kemana lu?" Gitu. Terus pas gue kaget, udah ngigo ternyata. Dia teriak kenceng gitu, "Woi, mau kemana lu? Mau kemana lu?" Gitu katanya. Saya kaget itu, padahal baru mau tidur gitu kan. Nah, seperti itu gak tenang gitu. Nah, makanya kemudian di dalam Mazmur yang tadi itu, tadi kita baca di Mazmur pasal 4 itu juga, itu kan gambaran Daud itu sebelum tidur, dia cerita banyak hal kan di situ tadi, bicara tentang nefesnya, ya banyak orang-orang yang melakukan sesuatu, ya hidupnya kita diajak untuk melihat hidup kita sia-sia dalam kebohongan. Terakhir kan dia bilang begini, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Membaringkan itu memiliki konotasi, yaitu seperti orang yang tidak boleh mati dibaringkan. Tadi punya pemahaman mati. Makanya kemudian ya Pak Kiki hari Senin itu bilang doa orang ketika hari Jumat yang pertama itu Pak Kiki kan bilang doa pagi itu ya bicara tentang bersyukur karena apa? Tuhan mengembalikan nyawa. Karena doa malamnya itu dia berkata begini, kalau doa malamnya itu dia mengutip Mazmur 31 ayat 6, dia tidur, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Itu tidur malam tuh. Pernah doa begitu gak? Malam-malam. Selalu ya Bu. Jadi ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi menyerahkan itu seperti nitipin. Makanya pagi-pagi ya dikembaliin sama Tuhan. Itu pemaknaannya. Jadi ketika dia mau tidur, dia kemudian nyawa hidup saya ini, roh saya ini saya serahkan Tuhan.
Serahkan pada Tuhan. Nah karena itu kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, masuk dalam hal yang paling dalam, Mazmur 31 ayat 6 ini, inilah yang diucapkan Yesus di kayu salib. Pada peristiwa kematian. Dia bilang apa? Ya Bapa, dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dia kutip. Yang dia kutip itu Mazmur 31, itu doa tidur. Doa tidur orang serahkan nyawa. Karena itu tidur, dan tadi saya bilang di awal, spiritualitas pagi dan spiritualitas tidur, itu di dalam pemaknaan, itu menunjuk kepada makna yang lebih dalam, spiritualitas kematian dan spiritualitas kebangkitan. Malam itu menunjuk sebuah spiritualitas tidur, spiritualitas kematian. Ya Bapa, kepadamu lah kuserahkan nyawaku. Lalu pagi itu kita mengalami kebangkitan yang dibilang Tuhan mengembalikan nyawaku, hidup. Nah karena itulah maka orang-orang yang mau tidur, kita harus belajar setiap malam kita itu belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Jadi bukan hanya pekerjaan semua yang kita serahkan, kita lepaskan itu, lalu nefes kita, sesuatu yang mengganggu jiwa kita, kita sudah lepaskan, maka kita tidak punya apa-apa lagi ya. Jadi punya apa? Kosong. Lalu kemudian tinggal apa dalam diri kita? Kita bisa menyerahkan yang baik, yang murni pada Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita. Di situ kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu malam ini. Dan karena kita tiap malam belajar menyerahkan sesuatu, melepaskan dan menyerahkan hidup kita, maka kemudian keesokan harinya, disitulah kita akan memulai sesuatu dengan baru. Kesegaran itu kita dapat karena kita memulainya dengan yang baru. Makanya dibilang, kasih Allah itu selalu baru tiap hari. Disediakan bagi orang yang siap menerima yang baru. Tapi bagaimana supaya saya siap menerima yang baru? Maka saya harus menyelesaikan yang lama itu sebelum saya tidur. Nah, jadi nesama ini diserahkan. Kita belajar menyerahkan hidup kita. Kita serahkan setiap malam kita belajar untuk menyerahkan kehidupan ini pada Tuhan. Dan itu membuat kita akan belajar. Jika hidup kita belajar tiap malam untuk serahkan pada Tuhan, maka setiap malam sesungguhnya kita juga sedang belajar menyerahkan keluarga kita pada Tuhan. Menyerahkan orang yang dekat dengan kita. Karena ketika kita tidur, kita tidak pernah tahu siapa yang akan bangun esok pagi. Tetapi setiap malam kita belajar serahkan. Kalau kita bilang, Tuhan, serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu, maka kita udah lepaskan. Kita tidak pernah mengkhawatirkan lagi kehidupan orang yang di sebelah kanan kita, orang sebelah kiri kita, di depan dan di belakang kita, yang bersama kita. Karena satu keluarga itu setiap hari belajar untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan. Nah ketika dia besok bangun pagi hari, maka kemudian dia pun akan tahu bahwa hidupku saja sudah kuserahkan pada Tuhan, maka perjalanan dari bangun tidur sampai nanti malam pun aku serahkan kepada Tuhan. Disitulah spiritualitas pagi dan spiritualitas tidur malam membentuk kita untuk kemudian hari demi hari melatih kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan damai sejahtera. Dan itulah obat tidur yang paling enak, yang tidak merusak diri kita, tetapi justru menumbuhkan kita. Setiap malam kita belajar melepaskan basar, mengistirahatkan basar kita, mengistirahatkan apa tadi yang kedua? Nefes kita. Yang ketiga, menyerahkan nesama kita kepada Allah. Jiwa kita ini milik Tuhan. Jadi setiap bangun kita akan melihat pertolongan Tuhan itu ada dalam istirahat, dalam kehidupan hari demi hari. Nah, malam ini, malam terakhir, besok kita akan ada ibadah Pentakosta. Kita kemudian merayakan karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita.
Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk belajar menyerahkan hidup kita. Bukan hanya tiap malam, karena kita terlatih tiap malam, esok pun Tuhan akan pimpin. Kita serahkan untuk hari esok dan semuanya. Tapi malam ini, ketika Bapak Ibu nanti mau tidur, coba pikirkan, selesaikan semua hal. Selesaikan semua hal sebelum tidur nanti. Jika ada yang mengganggu masih nafas kita, malam ini sebelum tidur, selesaikan. Lepaskan. Belajar melepaskan setiap hari akan menolong kita untuk menjalani hari esok. Robek saja. Dalam tradisi kuno tentang pemulihan, tradisi klasik pemulihan, spiritualitas klasik, cara orang dulu itu kalau supaya untuk melepaskan yang mengganggu jiwanya, itu caranya apa? Paling gampang. Maaf ya, berak. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu jiwa, kemarahan dan lain-lain semuanya, itu orang dulu ya, mereka kemudian buang air besar. Jadi maaf ya, ketika dia buang air besar, ini caranya nih, mana tahu bisa dipakai. Sebelum tidur ke toilet dulu ya, enggak lah ya. Sebelum dia ngebayangin seluruh luka-luka itu, seluruh kemarahan, seluruh kebencian itu, lalu dia bayangkan itu, dan kemudian dia jadikan ini kotoran. Dan saya harus keluarkan dari diri saya. Disimbolkan dengan sebuah gerakan. Gerakan itu apa? Gerakan itu mengeluarkannya dalam aktivitas buang air besar. Jadi ketika plong gitu. Kenapa tuh? Washington City. Oh, WC. Saya bilang apa hubungannya Amerika. Tapi itu cara ya. Tapi maksudnya gini, poinnya adalah sebelum tidur selesaikan semuanya, maka di situ kita akan bisa menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan besok kita akan mulai hidup yang baru. Selamat untuk menikmati tidur yang anugerah Tuhan, sehingga hari demi hari orang-orang di Aries ketika pagi besok ketemu, wah segar semua ya, karena tubuh sudah istirahat, jiwanya sudah apa? Istirahat. Dan kemudian dia mengucap syukur, Tuhan memberikan kehidupan pada dia. Yang berantem-berantem yang lain besok paginya ketemu, saling damai. Ya kan? Yang marah-marah damai, yang sedih gembira, dan yang kemudian melukai, dia juga melepaskan permohonan maaf kepada yang lain. Tuhan berkati kita, selamat menikmati anugerah Tuhan. Amin. Itu Alkitabnya. Terima kasih Pak Rinto untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum kita memulai doa ini, saya persilakan pada Bapak Ibu untuk menanyakan kepada teman di sebelah kiri atau kanan untuk mengenai hal apa yang ingin didoakan. Adapun pokok doa kita malam ini adalah, yang pertama adalah doa bagi mereka yang ada di sebelah kita. Yang kedua, pokok doa yang kedua adalah untuk perdamaian dunia. Pokok doa yang ketiga adalah doa bagi ibadah minggu besok di GKI Taman Aries. Silakan tanya kiri kanan apakah ada pokok doa yang ingin didoakan. Tinggallah bersama aku.
dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa pertama, yaitu kita berdoa bagi mereka yang ada di sebelah kiri kanan kita. Dipersilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersamaku di
tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kami berdoa untuk persembahan syukur tahunan yang akan kami lakukan pada esok hari di dalam ibadah minggu kami. Bapa yang berada di surga, kami tahu ya Tuhan, dan kami selalu menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima hari demi hari sepanjang tahun yang berjalan, semua adalah karena anugerah Tuhan asalnya. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami terpanggil untuk mempersiapkan persembahan syukur tahunan kami, berkenan bagi Tuhan dan menjadi harum di hadapan-Mu. Biarlah kami datang dengan hati yang berlimpah dan bersukacita, karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat buat kehidupan kami. Tuhanlah yang selalu memberkati kehidupan jasmani dan rohani kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mempersembahkan seluruh diri kami kepada Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang baik. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami. Kami mau bersedia selalu diperbaharui hari demi hari, dan kami menyerahkan diri kami untuk dimampukan berkarya bagi Tuhan dari setiap perkataan dan perbuatan kami. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Ajarkan kami mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Biarlah kami terpanggil untuk menyerahkan diri kami, melakukannya demi cinta kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan syukur tahunan kami esok hari dan penyerahan diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk soft opening dari klinik kami pada hari Senin esok. Kami percaya Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai seluruh proses yang ada. Tuhan juga yang menyertai untuk acara ini agar boleh terlaksana dengan baik. Kiranya
Tuhan juga yang memberkati, memberi hikmat, memimpin setiap dokter, setiap pengurus, setiap panitia, juga karyawan, juga perawat, semuanya boleh bekerja dengan sukacita, dan kami tahu bahwa klinik yang ada ini dengan segala proses yang boleh berjalan juga menjadi klinik yang menjadi berkat bagi umatmu di Taman Aries, juga untuk masyarakat sekitar. Kami percaya Tuhan ada terus menyertai berjalannya klinik ini. Ya Bapa yang ada di surga, inilah doa kami. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di Inilah seruan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Umat terkasih, tidur malam adalah tanda bahwa manusia lemah dan tak berdaya. Manusia tidak dapat terus terjaga untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Manusia membutuhkan Allah yang berkuasa atas seluruh hidupnya. Oleh karena itu, mari berserah hanya pada Allah. Setiap detik Ia akan menjaga, memegang erat melewati istirahat malam, dan mendekap sehingga kita merasa aman. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang
di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Budi. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Nanti setelah berkat kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa dan nanti menerima berkat Tuhan. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa tidur malam adalah sebuah anugerah yang daripadamu. Biarlah Engkau selalu memberkati malam kami, sehingga tubuh kami, jiwa kami boleh beristirahat, dan Engkau juga yang menjaga kehidupan kami, dan Engkau memberikan kesegaran dalam setiap bangun tidur kami. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala proses yang terjadi selama 8 malam ini. Tuhan berkati semua, menambah hikmat dalam kehidupan kami. Kami mau mengakhiri bukan hanya persekutuan malam ini, tapi juga serial pekan doa ini, doa menjelang Pentakosta ini. Kami mau tutup malam ini dengan memohon berkat yang daripadamu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati istirahatmu, memberkati tubuhmu, memberkati jiwamu. Dalam satu satuan Tuhan menjaga hidupmu dan memberikan engkau kesegaran untuk esok hari di mana Tuhan memimpinmu dalam kasih, kuasa, dan pemeliharaannya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa Pak Iwan? Ibadah seri terakhir dari doa menjelang Pentakosta telah berakhir. Terima kasih
atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Yosefa. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi sudah tidur? Belum kan? Mau siap-siap tidur gitu ya. Nah, kita sudah sampai di seri terakhir Bapak Ibu dari seri doa menjelang Pentakosta. Artinya besok kita sudah Pentakosta. Kita besok akan next Kak. Besok kita akan sama-sama beribadah di dalam ibadah Pentakosta dengan tema karunia roh dalam keseharian yang akan dipimpin oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Nah, di dalam ibadah besok Bapak Ibu ada persembahan syukur tahunan. Jadi persembahan syukur yang sudah Bapak Ibu siapkan selama setahun ini akan sama-sama kita persembahkan besok di dalam persembahan syukur tahunan. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri sebagai persembahan yang hidup begitu ya, persembahan diri kita. Nah, Bapak Ibu juga jangan, walaupun ini ya, partai kita cuma 2, tetapi Bapak Ibu jangan pulang dulu bahwa karena hari ini setelah ibadah ini selesai, doa ini selesai, kita akan sama-sama mencicipi. Mencicipi, apa yang dicicipi? Buah di depan loh, jangan. Nanti dimarahin yang dekor seharian. Bukan buah di depan, tapi sudah disiapkan oleh teman-teman tim ibadah begitu ya. Ada bubur, kita akan sama-sama makan bubur gitu ya. Bubur sumsum. Kita akan sama-sama melanjutkan persekutuan ini di luar makan bubur sumsum begitu ya. Nah, jadi jangan pulang dulu ya Bapak Ibu, jangan pulang dulu. Dan jangan pulang dulu sebelum kita makan bubur sumsum, kita mau foto dulu. Begitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya berterima kasih, kami berterima kasih atas pelayanan dari Pak Rinto. Dan juga pelayanan ibadah hari ini dilayankan oleh Komisi Kesenian. Banyak sekali bukan, hitam sebelah sana sampai semuanya dilayankan oleh Komisi Kesenian. Kita bersyukur ya, dan kita bersyukur sekali bahwa selama doa menjelang Pentakosta ini, doa menjelang Pentakosta dapat dilaksanakan dengan baik, dilayankan dengan baik oleh teman-teman baik dari Komisi Kesenian, ibadah dan teman-teman dari komisi lainnya juga gitu ya. Kita bersyukur sama-sama atas berkat Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, itu pengumumannya dan sebentar kita mau foto. Jadi Bapak Ibu mari kita berdiri sebab kita mau foto bersama. Iya, minta tolong lampunya. Kita mau foto bersama, silahkan. Ini namanya nganyari dekor. Gitu. Ada Allahku Duluin. di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku dipegang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku.
Mari, Bapak Ibu. Jiwanya. Silahkan agak geser jadi ya. Agak geser ke sini sebentar. Iya. Nah, oh iya bisa di depan juga boleh. Mantap. Nah itu nanti kita bantu satu-satu ya. Ini kak, depan kak, berlutut di bawah. Boleh saya mah. Itu kak, itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak kak itu? Sama kak Sherin.